Gila lu, dia gak di sini aja motong gue ngomong lu. Lanjut. Nggak suka gue sama dia tuh. Anjing. Worth it gak tapi? Ngerti. Worth it. Lu jangan gitu yuk. Mati nih gue bilang kan. Siap nih bang. Siap dong. Siap ya. Iya. Kita ada persembahan khusus ya. Serius? Bentar. Oke. Cek. Mulai ya. Ayo. Ya ampun. Ini lighting baru ya? Lu cobain lighting ya? Ingat lighting ya. Woi, welcome back to Maple Media nih, Awkward lu, Niko awkward sama lu. Yuka nih. Nggak sabar. Masa hostnya habis begitu. Yang nanya kita nih, Tunggu bilang bang. mainin lighting. Lagi bener-bener berhentiin kedap-kedip ya. Nama juga DIY. Mau kita ulang lagi apa nggak usah? Gak usah. Udah. Itu Udah cukup malu ah. Oke, kalau gitu Oh selamat udah datang. malu ya, udah di malu nih berarti. Malu. Gue awkward. Kalau bisa lagu tuh harus ngapain sih orang? Bingung lu gue. Selamat datang di Maple lagi ya, teman-teman ya. Terima kasih. Setelah setahun lalu kayaknya. Tahun lalu kita di Maple. Iya. Tahun lalu gue bilang ke Gusti dan Nehru, gue pengen ngonten di Behind the Curtain. Hari ini diajak Gus. Iya, Behind the Gus. Curtain Gus. Gila. Terima kasih ya Habis ini teman-teman. masih ada Wonder, tar lu ikut lagi ya Wonder ya. Ikut ya, gue ikut Yang semua. ditumbuh-tumbuhan tuh. Yang ini tumbuh-tumbuhan itu yang gue Iya, bilang ya. iya. Iya. Itu boleh juga tuh. Gila, selamat datang kembali teman-teman. Sebelum kita memulai podcast ini biasanya kita ada pertanyaan. Heeh. Kita basa-basi dulu kali ya. Basa-basi, Bas. Oke. Gimana nih Nick melihat tahun ini Arsenal yang mengangkat trofi juara Liga Inggris? Apa-apa lah, kasihan. Udah lama kan. Udah lama enggak. Terakhir kan 2004. 22 tahun ya lah. Udah lama enggak apa-apa, kasih kesempatan setahun ini lah. Karena tahun depan enggak mungkin keulang lagi sih menurut gue. Salah cabut tapi salah. Salah cabut. Enggak apa-apa. Sedih gak? Ya, semua emang akan ada perpisahan ya. Ada pertemuan. Nonton ada gak perpisahan. semalam tapi? Nonton. Wih, nonton. Nonton lagi lah tributnya sama Robertson juga. Sama kan. Robertson ya. Iya. Lu gimana? Gua tentang Arsenal. Iya. Kaget lu gue lu. Kaget lu ya. Padahal udah ada ini ya, ancang-ancang bakal kepleset ya. Betul. Tapi lu ngikutin bola gak sih? Yuk. Enggak sih. Ikut dia Barcelona dia. Oh, gue Barcelona. Barcelona. Cuman ya gitulah, baru belakangan ngikutin lagi. Asik. Gitu. Mantap juga. Berarti Liverpool peringkat berapa kemarin? 5. Peringkat 5 ya. Masih champion ya? Masih champion. Oh, masih ya? Kuota Liga Inggris 5. Iya, kemarin gue nanya dia lagi nonton yang lawan Aston Villa. Lu ngapain nontonin Nick? Udah mau akhir musim. Lagi rebutan slot Liga Champion. Sekarang saingannya Mas Aston Villa loh. Nick. Masa rendah banget targetnya sekarang. Enggak apa-apa lah. Itu fans MU juga bacot-bacot peringkat 3 hadiah juga cuma Liga Champion yuk. Sama aja peringkat 5 Benar, itu benar, berharga benar. itu. Chelsea enggak tapi Chelsea enggak masuk ya? Chelsea Chelsea enggak. peringkat Ya. 10. Chelsea jauh ya. Kemarin kalah sama Sunderland yang ke Eropa. Buset sama Sunderland. Iya. Buset. Sunderland Europa League. Jadi Chelsea Liga malam Jumatnya enggak masuk dia. Kasihan dia, Ya kasihan. ampun. Kalau kita ngomongin Liga sebelah, ini juga mesti diapresiasi. Como masuk Liga Champion. Como masuk Liga Champion, Fabregas. Itu tim orang Indonesia itu ya. Orang Yes, Indonesia yes, itu. yes. Salut. Hebat lu. Padahal gajinya kecil ya. Iya lu. Emang iya ya? Iya, gajinya kan itu salah satu yang paling kecil Oh. Sama di ini, Liga sama Italia. kalian, sama kalian. Sama gua. Masa sama gua perbandingan? dia lah. Iya. Sekecil-kecil euro itu. Buset dah. Mata uang euro itu. Iya. Gajinya lagi menguat-nguatnya lu belakangan ini. Iya. Prediksi Liga Champion gimana, teman-teman? Ya terlalu berat untuk Arsenal lah dan terlalu too good to be true kalau mereka double gelar menurut Iya. gua. Kalau juara gimana? Konyol lah pikiran lu Wih. kayak gitu. Gimana yuk? PSG Kalau buat- terlalu kuat menurut gua. Iya, kalau buat gua selalu mencintai ini ya, underdog story Iya. ya. Cinderella story kayak zaman Leicester waktu itu juara liga. Heeh. Ya ini sama lah seperti Arsenal pengen ngalahin PSG ya. Ya. Tapi buat mengulang kesuksesan itu mempertahankan tuh lebih sulit loh. Sulit. Dibandingkan karena Arsenal tuh haus. Haus. Haus banget. Tapi sehaus-hausnya Arsenal belum kayaknya Yuk nyampe Belum level ya? squadnya PSG kayak belum. deh. Belum ya. Jago banget. Setuju. Bener PSG jago banget, tapi lu inget gak Barcelona lagi prime-prime-nya dikalahin sama Chelsea.
Oh iya. Fernando bener. Torres Torres Iya, ya. di Mateo itu parkir Iya, bus. Oh iya anjing. RDM. Padahal bukan head coach ya dia. 2012. Iya. Caretaker dia. Iya bener. Selalu ada cerita-cerita seperti itu. Betul sih. Oh berarti lu Tapi Tragedi, menurut- tragedi di Istanbul. Nah, Ah, Iya betul Di juga comeback. sih. iya. Tapi menurut gua PSG menang sih. Buat apa lu setup sepanjang tadi? gila. Gak apa-apa, kita lihat nanti aja ya. Jangan lupa Iya, saksikan final Liga Champions deh. Kita promoin final Iya, Liga iya, Champions. Tanggal 30 juga tuh ya. Oh iya beneran deh. 30 juga ya. Oke. Oke, gimana Gap? Jadi gimana nih kalian setelah dari maraton? Ya. Live after marathon berarti seminggu ya? Apa 2 minggu? 4 hari. Ini hari Oh, ke 5 yuk, lima. hari ke-5. Gimana? Masih Jet lag ya? jet lag? Maksud jet lag. Masih bawaannya pengen nge-stream apa gimana? Gua yang paling berasa itu sekarang tiap malam. Tiap malam kan di rumah kan nggak ada orang ya. Maksudnya walaupun satu rumah sama Aloy kan pulang malam mulu karena kerjaan di nge-DJ segala macam kan. Berasa sepinya berasa kalau gua. Anjing sepi banget ya rumah ya. Biasa 3 bulan kan rumah tiap malam ada aja isinya gitu, teman ngobrol segala macem gitu. Ini udah gue diem aja di sofa. Kayak kemarin lu cerita waktu itu pas di trick room bangun tidur pengen halo guys tuh. Iya, itu Masih tahun tuh? lalu tuh. Ini sekarang udah gak separah itu sih. Kayaknya udah lebih terbiasa deh gue. Tapi masih itu kesepiannya berasa gue kesepian. Gimana yuk? Kalau gua lega sih. Jujur. Gua udah muak ketemu mereka sebenarnya. Cuman kalau kalian mikir gua kangen kayaknya so far belum sih ya. Gila. Karena Iya, masih baru. 5 hari kelarnya gue juga kayak 4 hari ketemu Yuka. Iya. sumpah. Nih ya. Ada kayak yang lain tuh waktu closingan pada nangis kan. Iya. Dalam hati gue nih pada goblok-goblok apa gimana sih. Kenapa? Besoknya gue ketemu Jod lagi. Belum ada berapa jam. Ketemu Jod, ketemu Mas P lagi. Ketemu Niko lagi. Ini sama Niko gue udah ketemu dari 5 hari gue ketemu 3 apa 4 kayaknya ini. Gue udah capek banget ketemu dia. Sama season 2, sedihan season 2 berarti. Season 2 kalau gue ngerasanya lebih sedih season 2 sih. Iya, karena pengalaman pertama kali ya kalau season 2. Pengalaman Oh, iya juga. Season 3 tuh kemarin ending lebih kayak bangga sih. Iya. Bangganya bangga banget. Betul. Apalagi bisa nyelenggarain festival yang bisa. Gila sih itu ya. Gila itu. Keren lu kita lu. Pencapaian keren. itu, pencapaian sih. Pencapaian. Gue salah satu orang yang akhirnya pivot menjadi memoris tuh. Demi untuk nonton itu. Kebet juga lu, kebet. Kebet juga gue. Mau gak mau nih gue gimana nih. Worth it gak tapi? Ngerti. Worth it. Bagus lu itu. MC lo, Niko nih MC lo. Niko. Iya. MC Tapi gua. gue penasaran deh. Selama berarti 3 season kalian maraton, masih ada orang yang gak tau maraton gak sih? Di orang-orang yang pernah kalian ketemuin? Masih ada aja ya. Masih ada. Di komen-komen di Twitter tuh banyak apa cuma gue yang nggak pernah nonton ya mereka dari baru awal. tuh. Apa cuma gue Tapi kalau di, Cuma lu. di kalau ketemu orang nyata, orang nyata? ada juga. Ya mereka lewat aja gak sih kayak orang normal. Gak Kalau mungkin gua misalkan tanya. misalkan kalian diminta untuk menjelaskan ke orang awam nih, misalkan ketemu ya, ada ibu-ibu lah mungkin. Maraton tuh apa sih maraton? Lu menjelaskannya gimana? Coba lu nih dengan bahasa lu. Gua akan bilang coba tanya ke ibu-ibu temen lu gitu. Wis, sudah pasti Karena tahu. Mulut ke mulut ya. penonton maraton banyak yang season ini ibu-ibu. Banyak Oh iya? sekali, iya. Banyak sekali ibu-ibu punya anak 2 gitu. Yang udah tua-tua gitu. Makanya kan kemarin kita sempat bikin acara kita ngumpul sama ibu-ibu gathering. Iya iya ada. Iya. Heeh. Banyak penonton ibu-ibu season ini. Kalau mungkin buat penonton awam mungkin gue bakal jelasin ya. Itu ada maraton adalah sebuah reality show sebenarnya. Yang ditonjolkan adalah anak-anak nongkrong, anak-anak muda nongkrong dengan kebebasan. Betul ya? Asik. 9 orang. Vibes-nya nongkrong yang dilakuin sama anak-anak laki aja pada umumnya. Jadi mungkin ibu-ibu ngerasa atau siapa yang ngerasa aduh nih negatif sekali. Anak-anak kalian yang ngerantau tuh sama. Kelakuannya seperti ini juga gitu loh. Kalian sengaja punya bayangan ya kalau misalnya anak Iya. kalian lagi nongkrong tuh ngapain aja sih begitulah kurang lebih ya. Heeh. Itu versi yang bener loh. Iya, ini pun kita Iya, kita bener legal loh. loh semua Iya, legal loh. semua. Legal loh. Iya Iya. sih bener. Bener. Jadi meng-capture tongkrongan yang mungkin Capture tongkrongan. ibu-ibu mungkin nggak tahu ya. Iya, itu realitas-realitas yang selama ini kalian deny. Iya. Kenapa ibu-ibu sekarang pada nontonin maraton? Nah Yang iya, lo tahu- sejak lo kapan pada sih tahu sampai Iya. ada Triggernya kebiasaan apa? ibu-ibu itu? pemicunya? Nggak tahu ya karena mungkin yang season 3 ini kan pecah bubble ya. Maksudnya bukan cuma dari apa namanya orang-orang game doang kayak season 1, bukan cuma dari orang-orang apa yang udah mulai main TikTok season 2. Ini tuh kayaknya udah ke semua platform gitu. Betul. Dia termasuk ke
kalangan ibu-ibu yang butuh tontonan ketika dia lagi mau nyetrika, mau nyuci baju, begitu. Nontonnya nonton maraton aja gitu mungkin ya. Iya. Karena udah pecah bubble kayaknya. Menurut gue sih. Betul. Karena menurut gua ada ini juga sih. Banyak sekali tuh ternyata orang-orang ya atau orang-orang Indo lah yang memang kesepian sebenarnya. Terus memang nggak punya waktu atau nggak punya energi buat sosialis sama orang lain. Jadinya shortcutnya ya udah one click away nonton kita karena kita 24 jam dalam waktu yang lama gitu. Iya juga sih. Dan biar nggak, kalau ibu-ibu kan biasanya ini ya suka kesepian ya. Betul. Suami lagi kerja, anak lagi sekolah gitu. Jadi biar ada suara aja di rumah kali mungkin. Betul. Gitu. Walaupun suara umpatan ya. Iya. Dibanding suara-suara ini, suara-suara apa overthinking kan? Iya, Iya, mending orang-orang bilang bangsat gitu. betul. Menurut gua juga ada Nggak beberapa stres. penonton maraton tuh yang nonton buat ngerasa ini diri mereka lebih baik dari kita sih. betul. Ya nggak apa-apa juga. Apa juga. Iya, selagi ada gunanya mah happy aja lah. Gue jadi patokan ya. Iya. Untung gue gak kayak mereka ini nih. Iya. Anak-anaknya juga disuruh nonton nih, Dek. Kamu sekolah. Makanya Iya. lihat nih bentukannya begini. Gede jangan kayak mereka ya gitu. Ya gak apa-apa. Neraka tahu neraka ini nih. Mereka tempat orang-orang ini nih. Jangan ya deh. Jangan ya, Dek. Ini apa alasan orang menonton maraton yang paling aneh menurut kalian apa? Kalau misalkan kayak oh iya maraton nemenin gue kalau lagi belajar misalkan atau lagi gabut di rumah Nguap. Maaf. ngantuk nih. Ngantuk ya Bang ya? Enggak, nguap bukan berarti ngantuk. Bisa jadi nyaman. Anjay. Kelas. Bisa jadi air. Uap, Nguap. uap air. Iya. Wow. Iya. Iya. Wow. Ini imbas dari open mic di markas Song Mika nih. Kena lu gua kalau bawain jokes kayak gitu lu. Plesetan sih bukan mainan lu, kayak bukan ranah lu Iya. itu kayaknya. Heeh. Tapi gak mau coba lagi, ntar gue tanggapin dengan lebih baik. Coba kalau alasan orang nonton maraton yang menurut kalian kayak wah ada ya yang kayak gini ya. Apa ya Ku ya? Gua juga bingung sebenarnya ya. Gue juga gak tahu sih. Alasan paling aneh. Berarti basically sebenarnya ya udah buat nemenin aja ya. Iya, sebenarnya Iya. kesepian. Ya karena pengen mungkin ini kali ya ngerasa relate gitu. Pengen support kita juga karena kan kita memang from zero kan. Jadi pengen ngelihat kita berprogres. Ini apaan sih nih? Wis brand. TP bentar Mas Pen nih. Coba Wis kebagian. speakernya juga ya. speaker. Apa sih P dari tadi lu nelpon gua, nelpon Yuka, mau ngapain sih? Apaan sih? Seru banget. Lagi podcast lu nih telepon nih. Halo Bang. Tuh. Gila lu, dia gak di sini aja motong gua ngomong lu. Bener, di Mas Radit juga lu potong gua lagi ngejelasin. Di sini lu potong gua lagi. Nih lu aja yang jawab pertanyaan deh. Pertanyaannya apa nih, Bang? Maraton tadi penonton paling aneh. Iya, apa? alasan Jawab dah, menonton. Lu podcast dah, yuk. Iya. Alasan orang menonton maraton paling aneh. Ya. Karena gabut. Selain gabut dan ditemenin, apa? Iya. Karena pingin nge-hit sih rata-rata, karena pingin nge-hit, karena benci nyari kesalahan. Habis gitu nontonin lama. Biasanya kayak gitu sih yang paling aneh. Oh Orang siapa gak ya? punya kehidupan kan Siapa biasanya. sih yang nge-head maraton Kamu siapa sih? ngomong apa sih yuk anjing? Yang nge-head maraton siapa? Sini Pe, gini dia. Jawab. Siapa Pe. Bang? Siapa sih yang nge-head maraton siapa sih? Yang maraton katanya. Jawab, Pe. Kebagian frame anjing. Yang benci sama maraton ya siapa ya? Diladenin Yang lagi. benci sama maraton biasanya orang-orang yang merasa bahwa maraton tidak ada gunanya, ya which is benar gak ada gunanya, maraton tidak menghibur, ya itu kan preferensi. Dan udah lah yuk ya. Makasih Bang Pe. Makasih ya. Lagi di Udah Nako cukup. tuh, lagi di Nako tuh ya. Maaf bang. Udah cukup ya. Ya, udah nih. Udah nih. Lu enggak mau jadi podcast di sini aja, podcaster lo ini. Ini udah Enggak, pegang mic nih, enggak. pegang mic nih. Malu. Di mana? Beliau udah di ini, udah balik ya? Di sini masih sini. Oh masih di sini. Gila ya, Iya. kalian tiap hari berarti masih kontak-kontaknya nih. Gue kira langsung Masih. ngilang gitu loh. Enggak, di grup juga masih bercanda-bercanda. Iya. Ya benar kata Yuka sih, buat apa kemarin tanggal 20 nangis-nangis. Betul. Percuma lu.
Tapi memang buat berkumpul bersembilan lagi sangat susah, Betul. sangat susah Jadwal ya. jadwal. Yang gue belum ketemu dari closingan itu berarti cuma Arab sama Picong. Oh iya. Iya, belum ketemu gua. Kalau gua Aloy, Kobrevi, Ibot, Oh, sama Ibot juga gue belum deh. Gary. Sama Gary juga gue belum deh. Lah iya ya, lu orang aja yang gue ketemu ya. Side brother sama Aloy aja yang gue ketemu ya. Iya. Cuman seru Mama Aloy. Iya bener juga. Kondisi rumah BSD sekarang gimana? Rumah Yang BSD di sini nih, yang di sini lagi, yang dekat dari sini. yang season 2 itu. Hmm. Tinggal si AA ya yang bersih-bersih. Oh, Udah Bogor- kosong juga rumah. Bogor udah kosong ya? Kosong. Bogor belum. Bogor belum. Bogor masih nanti sampai beberapa bulan lagi ya. Sampai Juni. Oh. Juni apa iya, Juli iya, gitu iya, masalah. iya. oke. Ini kita ngomongin tanggal ini dulu deh kali ya, festival kemarin ya. Oke. Kan festival kemarin tuh seharian lah ya bisa dibilang ya. Hmm. Terus skalanya juga gede di Istora gitu. Kalian mempersiapkannya tuh bagaimana selagi masih nge-stream apa sebelum maraton Iya. udah ada omongan? Kita bersyukur punya tim broadcast yang sangat ahli dan sangat profesional ya. Jadi punya bener kan tapi kok ketawa? Kok ketawa sih? Enggak gini. Itu sindiran apa gimana? Enggak. Bener. Bener. Gini, menurut gua ada beberapa kondisi yang kalian penasaran kan kapan bersiap-siapnya Iya kan? betul. Ada orang yang terjun ke lapangan dari kita, yaitu Cisintia sama Gary. Iya. Iya kan? Mereka mempersiapkan. Disiapinnya nggak jauh paling H-40, H-30 itu baru mulai meeting sama vendor. Ya. Meeting sama Shodi, cari Ya. orang itu H-40. Dan buat kita sewa itu paling kan tenis indoor itu kan 4 hari ya. Loading in, setup, bla bla bla, plus 1 kan loading out. Nah, kalau buat orang teknis kenapa gua ketawa tadi waktu dibilang tim broadcast kita bagus. Hebat banget mereka. Karena Iya. mereka setupnya tuh H-2. Anjing. Hamin 2 baru kesana, baru ngurusin semua hal. Baru dengan gambaran yang dia punya di kepala Iya. dia, plotting yang di kepala dia bikin. Shout out ya buat Pak Budi ya. Oh Budi. Pak Coki ya. Heeh. Set up tuh nih gimana cara streaming, gimana caranya ke floor dan lain segala macam, dia baru berpikir di sana. Pasang H-2. Hamis 2 penjualan tiket ya? Hamin H-2 2 festival. festival. Tanggal 20 dia baru ngecek tempat, narikin Buset. kabel, 18. bikin sistem tanggal 18. Dan lagi kosong tuh tendor ya. Iya. Ada event malah tahu gue tuh. Hamin satunya. Iya. Anjay. Makanya kata gue sakti tim Sakti, broadcast itu sakti. terlalu Iya. sakti itu. Tapi secara konsep siapa yang mengemas itu jadi ada part-partnya kalian, ada Set Brothers, ada akustik, kita godok ya Nick ya. Iya. Bersembilan kalau itu. bersembilan. Sempet tuh berarti. Masih sempet. Meeting doang. Kita pun baru gladi bersih itu paginya. Jadi Jadi kita godok, oke nih bakal seperti ini, terus discuss nih gimana ya Mas ya. Oke lu pengen performanya seperti apa, lu pengen nongolin apa dan lain segala macam. Ada tim kreatif juga yang bantu. Bentar, berarti kan artisnya banyak ya Iya. Hmm. yang main di situ ya? Hmm. Itu Hamin 2 semua tuh. Oh enggak. Kalau gestar mas memang sudah dipilih dari jauh-jauh hari lah iya. kan. Mereka pasti bentrok jadwal juga kalau kita Berarti mepet-mepet kan tanggal mereka udah nggak nemu bisa. nih ya, tanggal. Tanggal udah nemu. Oh, Tapi iya. maksudnya semua persiapan Iya, berhubungan iya, sama iya. teknis tuh baru dikerjain Hamin 2. Padahal Iya. itu kan skalanya skala besar ya. Festival, tenis indoor Senayan gitu. Memutuskan di tanggal 20 itu akhirnya sebuah festival tuh sebelum maraton apa pas lagi berjalan maraton? Idenya udah lama sebenarnya. Oh, udah. Dari jauh sebelum maraton itu si Jot udah ngomong. Kayaknya kalau ending season 3 ini kagak kita eskalasi dan cuma di rumah doang sayang deh. Gue pengen banget di atas panggung ditonton sama banyak orang, terus kita bikin memoris bareng di sana. Idea kasar seperti itu. Dan beneran kejadian ya. Datang ya penyanyi aslinya ya. Iya. Ya, itu surprise tuh juga. Itu tidak Surprise. diumumkan jadi nggak ada orang yang tahu itu. Oh. Termasuk kalian juga apa? Kita kalian- tahu. Kita tahu. Tapi memang kita bilang udah tahan aja jangan di spill dulu kalau yang ini gitu. Yang katanya lebih lama make upnya ya daripada tampilnya. Iya, sumpah satu lagu dari terbang dari mana yuk Italia. Dari Itali. Anjir. Dari Itali terbang ke sini nyanyi satu lagu pulang. Follower naik 100.000 deh. Anjir. Hebat lu. Hebat lu. Orang Indo sih gak tahu dah. Hebat penonton maraton sih aneh banget. Ngeri sih emang nih maraton nih. Tapi yang kita respect gitu dari awal kita ngumumin festival yang nonton maraton nih nggak perlu tahu line up siapa. Iya lagi. Iya, jadi belum ngumumin rundown, belum ngumumin line up. Beli Mereka dulu udah ya? beli-beli aja dulu. Udah sold out duluan Iya, ya. padahal kan maksudnya itu bisa kita bawa kabur ya. Kalau kita jahat ya. Mungkin tuh. Percaya lu mereka lu. Penampilan siapa yang paling menurut kalian paling menyenangkan? Aduh gua gak banyak nonton sih. Kalau gua
Jujur The Changcuters. Aduh, kata orang juga semua katanya seru banget itu. Gila. Tapi mereka memang the real performer sih. Performer ya. Performer semuanya. Wah, gila itu gue ngeliat mereka bisa ngontrol satu tenis indoor. Mungkin Iya. skalanya pernah lebih gede dari itu ya, tapi Iya. gue ngeliat depan mata gue satu stadion tuh ngikutin mereka. Terus energinya kerasa banget. Yang perform bukan Bang Tria doang, Bukan tapi Bang Tria, Bang Dipa, Bang Iya, Alda, iya. Bang Kibil, Wah, Bang Erik, iya. semuanya main itu. main gila. Ngeri, Gue ngeliatnya ngeri, sih ngeri. merinding, jujur merinding. Dan suatu kehormatan juga, terima kasih buat The Changcuters. Sudah mau untuk kita ajak tampil di festival lu. Yap. Jam Dan terbang ya. buat para bintang tamu lain, Om PMR juga, buat Kotak for Kotak, for Events. Defense, Terima kasih banyak. Aldi Gallagher. Aldi Gallagher tentu saja. Dia datang telat gak tuh? Kayaknya enggak tahu ya. Mepet. Mepet. Tapi tepat waktu. Oh iya. Sempat kok ngobrol-ngobrol dia Soalnya biasanya kan gitu. Enggak, oke. Lanjut. dia datang. Terus gue bilang, "Wih, sepatu bagus tuh Aldisius." "Oh iya, mau gak lu?" Dilepas sama dia. Kasih ke Ibot. Orgil. Bener-bener orgil. Gila, ada bontot ya. Ada bontot Liam Gallagher tuh. Hebat lu dia lu. Hebat. Lanjut gak? Kita mungkin agak flashback ke cepet aja tapi ya. Season 1, 2, 3. Sebenarnya yang gue bikin penasaran adalah tahun lalu tuh sebenarnya Panda tuh pernah kesini. Tahun lalu kan ya Bas ya? Iya pas lu season 2. Season 2 ya? Tahun lalu ya. Kenapa? Jangan gak seneng gitu mukanya. Yo terlalu kelihatan. Creamy panda. Salah nyebut gue ya? Terlalu kelihatan yuk. Lanjut. Nggak suka gue sama dia tuh. Anjing. Nah, Gemuk. Masa gemuk gak suka. Masa fisik. kemarin tuh kita nanya sebenarnya di video kita tuh otak di balik Marapton, terus kayak yang komen banyak kan. Iya, banyak yang gak setuju. Enggak, harusnya King Jot Nah, harusnya sebenarnya King. siapa sih otak di balik Marapton Iya, tuh? mungkin boleh Iya. diklarifikasi dulu nih. Otak di balik Marathon ya. Iya. Ya udah pasti Jo. Udah pasti Jo. Oh, bener ya. Iya, dia yang mengawali semuanya, dia banyak idea. Kayak festival tadi, Betul. idea dia. Oh, iya. Cuman mungkin Panda tuh perpanjangan tangan lah. Betul. Perpanjangan tangan. Jujur banyak ngebantu. Iya. Jujur banyak nyusahin juga. Betul. Jadi kalau misalkan dia apakah membantu kita dalam proses kreatif? Ngebantu. Tapi kalau sejauh kalian bilang dia otak di balik Marapton, pasti banyak yang gak setuju. Tapi gak usah terlalu diitu-ituin lah. Karena jujur sampai pawai juara Persib kemarin pun di live chatnya masih banyak tuh El Panda. Pak Budi nge-stuck Pak Budi chatnya El Panda gitu. Lucu banget. Masih El Panda ya. Masih El Panda. Baik dia orang baik. Bye. Main di bae. Main di bae. Si Ricky main di bae. Iya. Tapi kalau ya kita kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol sama Panda lah di season 2 waktu itu. Banyak cerita lah yang dia spill ya. Iya. Kondisi waktu itu season 2 masih berjalan tuh. Hmm. Dia main ke kantor kita masih di belakang waktu itu. Hmm. Banyak yang burn out lah katanya gitu-gitu. Hmm. Nah kita mungkin mundur ke season 2 dulu kali. Season 2 itu kan akhirnya mungkin ekspektasi tidak sebesar season 3 ketika mulai kan. Dan juga di season 2 itu diawalinya justru baru masih berempat ya. Betul. Sampai akhirnya di ending bersembilan. Berarti kan masuk member-member lain di situ kan. Member mana yang penyesuaiannya butuh waktu yang lama, mungkin dari Yuka kali ya, sebagai lu yang dari season 1. Setiap member menurut gue punya waktu penyesuaian yang beda-beda ya. Mungkin beberapa yang terlihat tuh kalau sesimpel Aloy itu menjadi diri dia aja dari pertama kali datang sampai akhir, dan sampai akhir season 3 pun ya dia begitu aja gitu. Memang special case lah dia bisa gue bilang Messi-nya entertainment lah ya. Born to be lah dia, born to be. Lamin Yamal kali ya dia. Punggung ya, Gila punggung apa lu. berbakat lu dia lu, bener di entertain. Tapi kalau misalkan dari Nico, Ibot atau siapa lagi tuh yang datang, Kopicong, Mas Pe, memang beberapa kalau misalkan kita lihat dari performance mereka tetap perform. Tapi adjustingnya kan beda nih. Mungkin Kopicong masih lebih nahan, Mas Pe mungkin masih nyesuaiin hal lain, Nico masih lebih pede dan lain segala macam. Dan adjustingnya itu berlanjut sampai season 3 bahkan. Sampai season 3 pun di tengah-tengah pun kita masih bingung ya, masih seperti apa ya. Iya, masih bingung banget. Lama banget, Bang. Karena
Kalau dari season 2 ke season 3 kan tadi yang kayak gue bilang kan pecah bubble ya. Penontonnya kan berkali-kali lipat lebih banyak. Jadi seberani apapun gue berusaha dibanding season 2 ya yang nonton gue baru-baru juga lagi gitu. Jadi ya udah adjust lagi gitu. Terus sampai kelar kayaknya ya. Iya. Adjust mulu. Susah pokoknya kita tiap hari itu masih penyesuaian untuk menjadi apa sebenarnya diri kita dan apa yang sebenarnya penonton pengen. Masih di tengah-tengah itu. Iya, dan susah kan buat menempatkan diri di posisi itu kan susah ya. Iya, susah banget. Tapi komen-komen penonton tuh kalian serap atau enggak sih sebenarnya? Yang Tentang apa nih? iya tergantung Apapun itu sih. kan ada yang mungkin ada yang masukan tapi dengan nada-nada negatif gitu misalnya. Kalau itu kalau gua ya ini tidak mewakili Luka. Kalau gua pilih-pilih, maksudnya mana yang kira-kira bisa jadi kritik gitu. Kayak misalnya soal baju, awal-awal season 3 mulai kan baju gua jersey mulai ya. Liverpool padahal ya memang gua pengen pamer aja itu asli loh. Jersey gua hijau asli 2 juta itu player issue. Cuma kan katanya baju gue jersey mulu, baju gue itu aja. Jadi ya ini kan bisa dirubah nih, ya gue rubah gitu. Ngerokok terlalu banyak atau at least kalau lagi ngomong jangan pegang rokok, itu kan kritik, bisa gue rubah gitu. Kalau lu? Kalau gue di season 3 jujur gue tutup kuping sama hal-hal yang negatif sih. Iya. Benar-benar gue cuekin ya kalau season 3 tuh. Jadi yang gue fokus yang support aja gitu. Karena ya sebenarnya head comment kan cuman dikit doang. Iya Kalau sih. dibandingin sama yang support ya. Ya betul. Bener-bener. Gue fokusnya tuh sama yang ini, anjing lu yuk, ada yang marah. Yang lu fokus malah ngata-ngatain lu, kita orang yang support gak pernah lu appreciate. Oh iya bener juga ya. Oh. Ya udahlah. Akhirnya gue cuekin. Oh, oke. Tinggal gue restrict, kalau enggak gue blok aja udah. Berarti kalau di season 2 yang baru kalian kenal masing-masing ya. Di season 2 tuh siapa? Gue baru pertama kali kenal Niko itu ya. Iya, baru kenal. Ah, serius? Serius. Oh. Maksudnya pernah ketemu cuma nggak ngobrol waktu ketemu juga. Dia kalau di bawah 100.000 gak diajak ngobrol sama dia. Bukan soal di bawah 100.000. Dia namanya juga baru ketemu, baru itu kan masih canggung. Kagak lu cemberut mulu ketemu gua. Sumbing. Itu bukan mau gua, itu contoh yang nggak bisa dirubah tuh. Iya. Kalau jersey masih bisa dirubah jersey. Iya. Tapi gue penasaran dah. Ketika kalian kan kalian waktu itu baru bertemu nih berarti. Kalian tuh ada tuntutan kayak anjing gimana ya gue bisa deket sama dia, gitu gak sih? Kalau Atau gua berjalan begitu aja. Iya. berjalan begitu aja sih. Gue kalau tipe yang berjalan begitu aja sih kalau gue. Iya. Tapi beda-beda. Hmm. Kayak Vicong tuh bisa mikirin tuh dia berpikir tuh gimana cara gue mengurangi tembok sama Jot pas season 2 gitu kalau Vicong. Beda-beda kayak tiap member ya. Iya. Kalau gue sih ya udahlah memang biar natural aja gitu. Kalau dibuat kan juga Iya. terasa ini banget ya. Kalau gue sih dari awal udah terima mau dijahatin sama Niko gimana ya udahlah yang penting. Gue jahatin lu apa sih? Ya, maksudnya kan kita Iya, gak tahu. Gue jahatin lu apa? Ya gak tahu ke depannya gimana. Dari awal gua kenal lu, nih kalau gue dijahatin ya udah gue terima aja. Lu jahatin gue, blogspot gue lu sebar-sebar. Oh iya, guys jangan lupa kalau pengen baca blog Kagak tentang usah. persahabatan. Kagak usah. Di friendship SSS-nya banyak. Kagak usah. Ada sama Banyak. Nico Junius. Gue paling suka yang This Is Us. Udah deh Gak usah yuk anjing. Sahabatan temannya banyak tuh. Sama yang arc ke gereja itu apa sih yang lu pelayanan ke gereja tuh? Itu ngeband di Basilea. Ngapain juga sih? Anjing udahlah. Udah itu urusan pribadi gue itu udah. Selain Niko yang baru lu kenal siapa lagi yuk? Aloy, Oh, lu baru kenal Aloy, juga ya? Niko, Kobrevi, Nah semua ya? Ibot, TP? Tepe. Iya. Kalau sisanya kan yang founder Iya. itu Iya. kan gara-gara ke Jepang udah. Oh itu udah tahu ya. Kalau sama Ibot tuh sebenarnya gue satu scene, satu skena anak Dota. Cuman sampai maraton season 2 mau kelar kita belum follow-followan. Jadi sama-sama tahu aja gitu. Gak pernah ngobrol memang. Susah penyesuaian dengan siapa kalau dari lu yuk? Aman sih sebenarnya. Gue sama semuanya aman sih. Gue ngerasanya ya. Cuman mungkin takaran sejauh apa gue bisa bercandain mereka sih. Masih awal-awal tuh sering miss. Kayak gue bercandain Niko waktu itu Niko benar-benar tersinggung dan Bukan gue tersinggung. abis itu. Bukan tersinggung, makanya kalau bercanda itu jangan jauh-jauh. Goblok. Masa gue lagi di ujung dia bercanda dari ujung kan gue nggak denger yuk. Gue nggak denger. Dia juga pernah bercandain gue soal Apa tuh? karir nggak naik-naik gitu. Biasanya itu kalau itu lagi itu bercandaan tuh memang udah sering dilontarkan kalau lagi tidak di depan kamera pun, dan biasanya kan gue tanggapi gitu. Cuma ketika dia bercanda itu gue lagi tidak dengar, gue lagi main HP gini loh. Terus kebetulan banget posisi gue gini, jadi gue gini, terus gue tidurin gini, set gitu. Beatnya seperti ini nih beatnya. Hebat ya Niko ya. Datangnya sama Aloy ke TV bareng Ibot.
manggung dapat brand sama Gary tapi pulangnya tetap bareng elu gitu. Iya, guanya nggak denger, jadi gue kayak main HP, terus gue bisa. Dia baringan. Aloy kira gue marah. Kalau kira dia marah. Heeh. Diginiin gue. Lu jangan gitu yuk. Mati nih gue bilang kan. Di TikTok dibuat klipnya gitu, Yuka ngebeat, Framing Aloy ya. marah, frame di gua dibuat hitam putih, gua lagi begini tiduran gini. Mati gue bener. Komen netizen apa tuh? Komen netizen. Wah anjing. Lumayan itu lumayan ya. Makanya dari situ gue gak pengen bercandain Niko lagi lah. Gua kan nggak masalah dibercandain. Kondisi Asal- lu nggak denger ini Asal kayak. asal suara lu gede, kata gua. Suara lu gede. Gampang tersinggung orangnya. Bukan gampang tersinggung. Kagak ada yang tersinggung, gua biasa-biasa aja, suara lu kecil. Tapi lu pernah marah gak sih? Yuk? Gue Yang di Ya, kolam renang tuh marah gak sih? enggak marah gue. Itu yang kolam renang itu skema yang kita buat ngebet orang TikTok. Oh iya. Yang mau dicemurin ya? Iya, ceburin. Itu kita bilang nggak ada Arab nih, clipper jahat kagak dapat makan. Oh, Kita acting yuk gitu. Kita acting yuk, lu pura-pura ceburin gue ya. Ntar gue ngelawan, terus kita berantem aja gitu. Terus kita briefing live chat, guys, ntar kalian pura-pura ini ya gitu. Biar orang TikTok kena, ternyata kena. Korbannya di mana? Korban klip. Kena bait. Tapi Bas, lu season 3 favorit lu apa Bas? Season 3 gue favorit episode Selos, gue suka, seru. Marcelos. Terus Aldi Gallagher tuh juga. Aldi Gallagher jujur Pecah menghibur. Biar banget itu. Sebenarnya kalau gue penasaran. Yang lu nangis tuh beneran apa enggak sih? Nangis yang mana Dapat tuh? mobil? Yang nangis Mas P, gue kan nangis ya? Mas P. Mas P, itu beneran berarti ya? Beneran. Nangisnya Iya. settingan. Kan semua yang di maraton settingan. Settingan Ada berarti, buku Bang. setebal kayak gini kan. Iya. Tuh, udah Ada buku tebel gini. Nah, Skrip tuh ya. iya. Skrip. Halaman 700, TP akan dapat mobil secara tiba-tiba lalu aja menangis. ada tuh kayak Iya, gitu tuh. ada begitu. Keren. Emang Skrip pemain, semua Pemain pemain. semua ya. Wah, skrip itu. Main film semua, aktor. Aktor itu. Tapi kalau dari personal kalian sendiri melihat season 3 yang apa ya, mungkin guest atau IRL atau gimmick-gimmick yang personal favorite lah. Kalau gue naik angkot ke Bandung, dari Bandung. Bogor. Oh itu. dari Lu Bogor. juga nih sama. Itu terus yang masuk core memories itu ya, itu naik angkot terus kita semalaman di luar jam 1 sampai jam 2 setengah 3 kita mandi air panas. Oh iya. Setengah 3 sampai jam 5 kita di kopi. Habis itu jam 6 kita lanjut CFD. Itu juga Terus core balik. memory itu. Kita tidur bentar. Jam 2-nya kita Bangun beli kambing. bangun beli domba buat dikurbanin, balik Guinness World Record, balik brand Acer, balik ngobrol sama Densu. Iya, Enggak berhenti itu. Gak berhenti. tenaga banyak banget ya. Itu kacau itu ya. Iya, karena udah hari-hari akhir itu kan. Iya, seminggu terakhir Udah push aja lah push gitu. Emang nih Mas Push Sad Brothers ada aja ya. Grinding. Tenaga dari mana, Bre? Tenaga dari mana? Iya. Nyabu. Maksudnya Nyabu itu yang kuah, kok sabu-sabu tau gak sih lu? Sabu-sabu. Sabu-sabu itu yang baso. Tapi sebenarnya kalau ngomongin season 3 kalian tuh udah mau masuk maksudnya mengawali season 3 tuh di mental yang seperti apa sih? Maksudnya kayak kalian kan udah mau nggak mau nih orang-orang udah akan melihat kalian, entahlah mungkin itu keseharian yang direkam, tapi kan orang-orang juga menuntut ini sebagai sebuah show yang menghibur kan. Maksudnya kalian tuh mempersiapkannya kayak oke nih kita mau memperlakukan maraton ini tuh kayak gini deh gitu. Ada kayak gitu-gitu enggak lo? Gue dulu. Lu. Kalau gue mengawali season 3 ini mungkin karena pembelajaran dari season 1 dan season kedua udah mulai memfilter diri gue yang mana nih yang pengen gue kasih lihat buat publik, yang pengen dijadiin konsumsi publik. Jadi gak sepenuhnya diri gue, tapi diri gue yang mana gitu kan dalam gue mereaksi sesuatu. Tapi memang gak jauh beda sebenarnya season 1 sama season 2. Tapi season 1 season 2 gue terlalu terbawa arus dalam artian kayak minum-minum ya, karena membernya masih dikit ya gue ikut lah gitu Yeah. kan. Tapi season 3 udah bisa telek, gue tolak gitu. Karena kan member yang minum kan banyak ya. Dan kalau zaman dulu tuh kalau gak ikut minum tuh sama viewer diserang, gak respect. LL Yuka, buset gue. Ini apaan sih? Gua bilang, minum udah minum gitu. Cuma season 3 udah bisa tarik garis di mana apa yang gue pengen dan apa yang gue gak pengen tuh udah gue bisa kasih lihat sih. Iya.
Kalau gua datang dengan spirit gua harus lebih baik dari season 2. Lebih baik dari maksudnya dalam apa nih? Sisi ya karena kan kita ibaratnya walaupun kita terlihatnya nongkrong-nongkrongnya sebenarnya kan kita Iya. performer Iya, ya. Gitu. Secara performance gua pengen lebih baik dari season 2. Dalam artian kayak gua nggak boleh tuh terlalu banyak diem-diem dan ketawa-ketawa doang ngisi-ngisi apa Iya. ngisi-ngisi apa nambah-nambahin suara-suara di belakang doang gitu. Gue pengen lebih main lah. Ada guest star gue coba lebih nanya apa namanya lebih berani bercanda gitu-gitu. Tapi memang karena gue datang dengan persona yang sebenarnya agak keluar dari diri gue di hari-hari biasanya. Gue hari-hari biasanya emang nggak terlalu demen gue bercanda emang gue lebih suka menikmati waktu dalam kesunyian gitu. Jadi mungkin apa ya terlihat di penonton tuh ya masih kurang juga gitu. Tapi kalau mungkin gue ditanya season 2 apa season 3, gue lebih puas performance gue di season 3 sebenarnya. Gitu. Ya aku saksinya dia Tapi- try hard dia. Tapi kan banyak banyak artis yang datang ke maraton kan. Pertanyaan gue adalah ada nggak sih member yang kayak bener-bener riset sampai nulis gue nih nanya nanti yang datang ini nanya ini nanya ini. Ada nggak Mempersiapkan sih? diri Iya. lah. Mungkin. Apa semuanya ngalir aja? Kadang kita kagak tahu siapa yang datang, Bang. Iya. Iya. Kagak tahu. Hmm. Satu-satunya yang waktu itu disuruh riset adalah waktu season 2 Jackson Wang pengen datang. Itu harus riset tuh. Harus. Kaget lu tiba-tiba nongkrong malam-malam ada Jackson Wang nongol sih. Yuka riset dalam tuh. Gue riset dalam. Nah. Waduh, gue mesti tanya apa? Gue udah gemeteran ya kan, takut fanbase-nya gede dan lain segala macam. Datang cuma mabok pak. naik meja biliar. Joget di atas meja biliar. Iya. Jadi kita kadang pikir, aduh acara begini terlalu spontanitas sih gitu ya. Kadang kita riset jadi nggak kepake juga. Giliran dipersiapkan mabok doang. Iya. Jadi kita ngalir aja lah gitu. Kadang kan obrolan yang ngalir-ngalir gitu biasa kita malah menemukan momen-momen yang tidak terduga kan. Iya. Nah, tadi tadi Niko sempat cerita kalau sebenarnya ini bukan diri gue nih untuk begini. Tapi kan maraton itu akhirnya 3 bulan full tuh. Lu harus mencoba keluar dari lu sebenarnya terus mengentertain orang 24 jam pula gitu. Lelahnya berasa gak sih? Di gua season ini lebih terasa lelah jauh dibanding season 2. Karena mungkin itu tadi ya, karena mungkin gua datang dengan semangat untuk membuktikan diri. Jadi ketika itu tetap ada yang tidak terima, rasanya lebih berat aja buat gua gitu. Tapi buat Yuka kayaknya dia lebih enjoy sih season 3. Season 3 gue enjoy. Iya. Kalau dia spiritnya datang dengan dia masih lebih baik dari season 2, spirit gue beda. Pokoknya prinsip gue kalau misalkan ini kan namanya maraton. Gue gak pengen try too hard, tapi gue gak pengen try too little aja sih. Jadi gue pengen kalau orang maraton kan ada pace-nya tuh. Iya. Gue pengen di pace yang sama, yang dari awal hari pertama gue ngawalin sampai hari akhir gue bisa dengan Mood pace yang sama. pace yang sama. Iya. Atau bahkan di ujung-ujungnya gue bisa nge-push gitu. Gitu sih. Makanya menurut gue season 3 sangat enjoyable buat gue. Karena gue gak ngerasa gue try too hard aja sih. Spirit dia lebih nothing tulus ya. Nothing tulus gue. Orang suka-suka, gak suka ya udah gitu. Iya. Kalau misalnya di member ya, untuk para member nih, pasti ada berbeda dong di season 2. Gue yakin yang di season 3 nih pasti dewasanya lebih kuat lah ya. Tapi pertanyaan gue adalah, para penontonnya gimana? Perbedaan dari season 2 dan ke season 3, ada yang kalian merasa berbeda gak dari segi penontonnya? Gue merasa mereka lebih udah pertama karena memang banyak penonton baru, itu wajar lah banyak hal yang kadang-kadang kita baca tuh capek gitu. Kayak Gary tidur di sofa ketiduran kan udah sangat biasa ya. Season 2 ini masih kayak selimutin Gary, suruh Gary pindah apa segala macam gitu. Tapi itu mungkin karena penonton baru bisa dimengerti. Tapi ekspektasi mereka sih yang gue berasanya lebih minta lebih lagi dibanding season 2 gitu. Ya makanya gue bilang kayaknya season 3 adalah momen yang tepat untuk ditutup dan tidak dibuat season berikutnya lagi, karena gue nggak tahu lagi kalau di season 4 menjawab ekspektasi penonton kayak gimana gitu. Mereka bisa loh, kita habis IRL seharian beraktivitas, main game, bikin konten apa segala macam, pulang baru duduk di sofa ada yang ngechat nih nggak ngapa-ngapain nih. Iya sih. Konteksnya mungkin kayak dia baru buka YouTube di momen itu kan. Ya jadi scroll mundur kayak gitu. Makanya gue bilang kadang pertanyaan-pertanyaan bodoh gitu kenapa sih? Kayak misalnya pertanyaan apa yuk kemarin bodoh banget tuh. Bang apa ya? Pokoknya ada satu pertanyaan bodoh banget dah. Gue bilang lu tuh kalau nonton apa? Gary mana?
Atau Yuka mana? Oh iya, Padahal ada gua di frame. ada. Makanya gue bilang, kenapa sih kok bisa muncul pertanyaan Gary mana, Yuka mana? Padahal kan orangnya ada gitu di frame gitu. Apa jangan-jangan lu tuh kalau buka YouTube ini nonton Marapto, lu buka YouTube YB, lu buka yang lagi live, lu zoom in ke Cupang, abis itu lu nanya-nanya gitu. Yang di depan ya, yang di depan. Jadi depannya yang lu tonton cuma Cupang tuh, abis itu lu nanya-nanya, biar seru aja ngobrol gitu. Heran gue kadang-kadang sama orang-orang lu. Kalau yuk Kalau gua ngerasanya karena makin gede masanya agak sulit untuk seinteraktif season 1 season 2. oh iya. Season 1 season 2 sangat reaktif. Kita bisa aksi reaksi gitu kan sama mereka. Iya. Bisa ngobrol juga. Sedangkan kalau di season 3 karena terlalu banyak, kita gak bisa keep up gitu. Bener Dan sih. mereka gak bisa keep up. Kan Iya. kadang ada yang lebih telat berapa detik, lebih telat berapa. Jadi agak sulit aja gitu dari sisi interaksinya ya. Terus karena makin berbagai macam, jadi gue ngerasanya banyak yang menuntut kesempurnaan aja sih dalam banyak hal ya. Iya. Kayak attitude, Hmm. moral, Iya. dengan standar-standar masing-masing gitu, dengan standar yang terlalu sempurna lah menurut gue lah. Iya. Itu sih. Berarti emang ekspektasi orang lebih banyak ke karakter kalian ya, Betul. Iya. bukannya lebih yang kayak hadirkan apa ya, hadirkan ini gitu. Ada juga tuh Ada undang ini juga. bang, undang itu bang. Iya. Kita akhirnya nemuin cara tuh kalau misalkan undang-undang gitu ya. Hmm. Bang misalkan bang undang Bang Nehru gitu. Iya. Tapi di spam gitu Spam tiap hari. terus tiap hari. Oh. Kita bilang, "Udah itu 2 hari lalu kemarin Iya, lu di cari aja. cari aja Cari gitu." klipnya. Iya. Bang Heru, kita berenang gitu. Gitu. Udah ngomongin aja. kita kasih omong kosong aja. Ngomongin aja. Oh caranya kayak gitu ya. Iya. Oh, udahlah Oke biarin. oke oke. Iya. Lanjut Mas. Tapi tadi lu bilang juga si penonton ini menuntut kesempurnaan gitu kan. Sebenarnya ada apa mungkin ada sebuah skema yang kalian juga bahas di internal kalian kan untuk kayak tuntutan dari penonton ini tuh ada yang mungkin kalian akhirnya udah ditampung, akhirnya kalian mengemas si member-member ini kan bagaimanapun kan ini tetap sebagai pertunjukan kan. Maksudnya ekspektasi itu akhirnya ada yang kalian terima, oke berarti ada yang kalian juga adjust di kalian masing-masing nggak sebagai sebuah tim Marapton gitu ya. Oh enggak, kalau buat karakter dan kepribadian yang kita tonjolin sih enggak sih. Pesannya dari awal sama, jadi diri sendiri aja. Oke. Dan kalau misalnya ada yang kena rujak, ya kita ketawain. Gitu. Iya kan? Iya. Iya. Ada yang mulai marah-marah ke viewer. Kita ngomongnya juga depan ini, misalkan yang kena rujak Niko nih. Terus tiba-tiba gua, Gary sama si Mas Reja tuh depan frame. Ya kita bakal ngomongnya, Niko kena rujak Blay. Lagi goblok sih dia gitu. Iya. Tapi kecapean dia gitu. Di depan mic juga. Di depan mic juga ya. Dibedah gitu. Dibedah aja. Bedanya di depan layar langsung ya. Pernah juga waktu itu ada momen apa nih yang dia lagi cabut. Terus kan dia growth followersnya kan paling kecil. Iya. Terus dibedah sama si Mas Reja gitu pembicaraan. Kenapa nih kok naik followersnya pelan nih? Padahal udah gua Depan- kasih depan spotlight kamera lu. Iya depan kamera. Depan kamera. Ngomong ke kamera sendiri gitu, ngomong ke viewer. Padahal udah gue kasih spotlight ya. Menurut lu gimana yuk? Kenapa ya dia? Menurut kau gimana Fe? Iya. Kita obrolin, kita kulik tuh dia. Depan kamera ya. Parah. Itu dari hari itu TikTok gue isi komennya yang begitu kayak gak ada guna lu. Kerjaan lu ngerokok mulu. Gak ada guna lu. Berarti gitu. Bang Reza tuh ini ya sangat memperhatikan growth kalian juga ya. Sangat. Perhatian dia. Di balik kamera juga tuh. Iya. Ada report-reportnya gak sih? Selama per bulan itu. Enggak, kalau report yang ini mah ini di depan dong yuk. M-nya di depan yuk. Gitu. Brand placement. Brand sendiri tapi. Orang juga tahu ini di Maple kali. Nama channelnya. Ayo dong UMKM Day dong, UMKM Day. Asik. Bukan UMKM, Apple mau udah sukses dia. Tadi gimana tadi? Iya, ada gak sih kayak evaluasi report gitu setiap bulannya? Enggak ada. Enggak ada kalau Selalu cuma aja ya? Nggak ada. Serandomnya dia aja. Kadang-kadang dia ada nanya berapa follower lu sekarang gitu. Oh, oke. Yang paling meningkat paling jauh? Season ini kayaknya Top Aloy sih kalau Ya. growth ya. kayaknya mereka nggak usah dihitung ya. Ale briefing kayaknya nggak usah dihitung deh. Bener-bener. Iya. Ya, di luar mereka itu Mas Tepe. TP kayaknya. TP itu 1 juta. Main tuh. Tepe dari 290-an jadi 1 juta. 1 juta. Jing. Udah lewatin gua. Lu berapa nih? Gua sekarang di 820. Banyak anjir.
Masih dikit ya? Minggu-minggu ini akan masuk arc baru di karir gue. Wih, Karena yang belum sejuta tinggal gue dan Ibot sebentar lagi sejuta. Jadi arc baru berikutnya pasti. Udah mulai banyak komen-komennya di Instagram kayak semangat nih, cuma lu yang belum sejuta gitu. Aduh. iya lagi. Enggak apa-apa lah. Gila ya. Patokannya sejuta sih ya. Iya. Belum makanya emang triple A ini standarnya tinggi sekali. Kata gue 800.000 itu dalam bayangan gue udah besar sekali loh itu. Bare minimumnya mengerikan aja. mainnya minimal Iya. sejuta sih. Mainnya sejuta pada kenceng-kenceng banget, hebat orang-orang. Lu kebayang gak di hidup lu beberapa tahun lalu di saat followers 800.000 lu bukan bangga malah insecure. Sumpah, gak pernah terbayang lu. Itu toksik Iya ini loh, jatuh iya. toksik dah. Gue lama lu stuck followers 100.000 kan. Gue pasti di otak gue tuh sering beranainya gila. Apa ya rasanya follower 500.000, Masuk maraton berapa nih kondisi? 100.000, 100.000. 142. Anjir itu naik 700 mah. Harusnya syukuri ya. Harusnya jadi bersyukur kan. Tapi karena persaingan standarnya tinggi Iya. sekali, orang-orang tuh nggak mau. Ya Allah. Semangat nih, cuma lo yang belum sejuta. Tapi di Terima kasih 800.000 infonya, ya. saya juga punya mata kata gue. Yang sumbing bibir gue doang kok. Mata mah jelas gue lihat kok. Lu yuk belum yuk sebelum maraton yuk. Cuma 4.000 Yuka. 3.000 atau Anjir. 2.000 Lu ini lu ya. Sekarang berapa yuk? 1 juta. Di balap lu Nik. Gue dibalap sama semua orang. 2 Itu- tahun 1 juta ya? Makanya gue bilang memang sebenarnya tuh kayaknya ya, di satu sisi tuh gue memang harus mengamini kalau memang secara personal gue tuh paling lemah gitu. Secara persona ini ya, gue tuh secara individu, secara personal memang gue paling lemah gitu. Tapi gue harus bersyukur punya lingkungan yang memang dari awal karir gue memulai semua di digital tuh selalu tepat lingkungannya. Iya. Gitu. Jadi Berawal dari anak Atma lo ini lo. yo Enggak lah, lu tuh kebanyakan ini self depreciating jokes lu. Orang lu manifest hal-hal baik. kan gue berusaha untuk manifest hal baik, gue senang jok follower gue 800.000. Lu happy. manifest hal-hal baik. Contoh, Walaupun contoh. cuma perkataan doang nih, otak lu tuh gak tahu, badan lu tuh gak tahu kalau misalnya itu cuma bercandaan. Kalau misalnya hal negatif. Gue pernah denger itu dari Bruce Lee apa ya? Apa tuh? Gitu. Pokoknya seperti Berarti itu dia ngomong, Ya, kayak gua- ngomong yang positif. Tapi self deprecating itu kan cara gue untuk berdamai dan memang kondisinya senyata-nyata seperti itu. Bawain di stand up aja lah. Asik. Ngomong stand up nanti kita Ya, tanggal 30 ya, Mei. Itu semua udah bridging ya, ada di halaman 821. PR training ya. Buku panduan maraton. Yes. Ngomong stand up 30 Mei kita bakal mengadili Reza Arab. Betul, Iya. diadili idola. Tapi sebelum kita bahas itu, gue mau nanya dulu deh. Mundur lagi nih. Kalian melihat stand up comedy itu gimana? Masing-masing dari kalian. Sebuah kesenian stand up comedy itu di mata kalian kayak gimana? Kan season 2, season 3 tuh banyak teman-teman komika yang mampir kan. Tapi kalian di luar dari mungkin mengenal mereka secara personal, kalian melihat kesenian ini tuh bagaimana? Gue memang penonton stand up comedy dari zaman Suci 3. Suci 3 itu berarti siapa? Babe Cabita. Cabita ya. Viko Fariza. Gitu. Jadi emang gue sangat suka kesenian ini karena menurut gue keren banget gitu. Kayak lu tidak butuh banyak gerakan, tidak butuh banyak orang di sekitar lu untuk bikin orang lain ketawa. Itu menurut gue sih hal yang sangat sulit dan teknikal sekali gitu. Dan gue menikmati teknik-tekniknya stand up gitu. Jadi gue memang penikmat kalau gue mah penonton stand up gue dari lama. Yuka juga cita-cita jadi komik. Gimana yuk? Gue tuh termasuk penikmat juga kalau dia dari Suci 3, gue dari zaman stand up tuh masih di Metro. Lebih Iya. lebih Oh tuh jauh gue lagi masih SMP Jauh 2 tuh ya. zamannya Bang Bintang Bete. Mongol gitu-gitu ya. Mongol. Terus Yusril. yang apa namanya yang pakai lagu tuh? Gua Ini lupa. Moody Taylor. Moody Taylor. Pakai gitar kan? Taylor, iya. Nota Slim Boy, Semi Oh, Nota iya. Slim Boy. Itu dari zaman itu gue sering nonton. Dan memang sama terimpresnya kok bisa orang lucu cuma ngomong gitu. Dari gestur, dari apa, gue jadi membedah kok bisa lucu ya gitu. Terus ternyata ada teknik, ada apa. Jadi banyak lah pembendaharaan dari tontonan itu, memang suka sekali stand up sih gue jadinya. Betul. Iya. Sampai ngikutin yang luar kadang. Tapi gue mau nanya deh. Kalian menganggap diri kalian lucu atau enggak? Gue pikir dulu gue lucu. Sampai gue bertemu anak-anak di maraton. Kayaknya gue biasa aja. tapi mau ngambil keputusan untuk jadi ini ya, stand up comedian ya. Ternyata gue bukan lucu, gue cuma tidak normal. Iya, menang di fisik itu gue. Maksud gue adalah kalau misalnya mau jadi stand up comedian, mungkin menurut orang awam adalah at least lu punya basic lucu dulu dong. Atau
ya ternyata kalaupun orangnya nggak lucu, ya emang stand up comedian itu adalah bisa dilatih aja gitu. Kalau menurut kalian? Gimana? Menurut gue indahnya stand up comedy ya begitu. Orang-orang yang tidak lucu dan mungkin tidak tidak komikal gitu di kehidupan sehari-hari, karena ada teorinya, ada teknik-tekniknya, bisa belajar untuk menjadi lucu gitu. Makanya gue bilang keseniannya bagus sekali gitu menurut gue. Menurut gue kalau sebagai untuk menjadi komika ya, dalam jangka panjang menurut gue mesti punya knowledge banyak sih. Mesti expert dalam beberapa bidang. Contoh, kalau misalkan pengen lucu dan persona lu adalah satpam BCA gitu, let's say, lu mesti bisa menghidupi dan ambil keresahan angle-angle yang orang nggak expect gitu. Wawasannya mesti Iya. luas ya. Dan itu yang masih dikulik terus menerus kan ya. Iya, secara penulisan harus bagus dulu gitu menurut gue. Emang harus bisa nulis dulu. Bener sih. Susah itu. Nah di tanggal 30 ini kan seperti yang tadi Yuka udah mention juga, akan ada Adili Idola, Iya. edisi Reza Arab. Kenapa nama kalian akhirnya muncul sebagai perwakilan member Marapton yang lain? Niko kan memang salah satu orang paling lucu ya dalam Marapton, apalagi stand up comedy. Ini kan Betul. ranah dia banget. Dia pasti bakal pecah banget nanti tanggal 30. Matunik. Iya gimana tuh? Yuka kan juga adalah orang kita tahu ya, dia memang si bungsu berjuta diksi kan. Semua orang enjoy banget sama diksi-diksi dan celetukan-celetukan yang kadang dikeluarin gitu. Dan tanggal 30 dia udah nyiapin semuanya. Diksi-diksi dari mulut Yuka tidak akan kalian sangka-sangka. Nggak usah satu beat, per kata udah lucu. Buset, gimana ceritanya sih? Ini jaminan kompor gas ya nih. Kompor gas ini. Agak kita ngancurin satu sama lain nih. Tapi kenapa kalian berdua? Apa pemilihannya tuh sistemnya kayak gimana? Kalau Niko tuh awalnya gara-gara dia ngerosting Bang Panji. Oh ya. Jadi kayaknya karena waktu itu ada Bang Panji, terus gua kan nonton Bang Panji lama banget, ngikutin Bang Panji udah lama banget kan. Jadi sama anak-anak dites gitu, coba dong roasting. Wah, anjing panik banget tuh. Tapi karena gue sekali lagi datang dengan spirit, gue ingin membuktikan sesuatu di season ini. Jadi gue berusaha untuk menulis dalam 15 menit. Gue tulis, gue roasting. Nah karena itu mungkin jadi ya, oh udah nih pas ada acara ini lu aja jadi line up gitu. Tapi kalau cerita Yuka lebih menarik lagi. Juga gimana ya? Kenapa nama lu yang ada di situ? Menarik nih, harusnya lebih menarik nih. Sebenarnya nama gua harusnya gak di situ. Anjay. Tapi harusnya Jot yang di situ. Si Sengkuni itu. Gua rasa tim Adili Idola juga gak tahu sebenarnya Yuka siapa. Gak dijadiin opsi utama gitu. Yaudah Niko sama Jot gitu kan. Terus kata Jot Yuka aja. Yuka siapa? Anak Marapton. Oke. Member juga kok member. Oh ya. Oke lah. Ya udahlah ayo. Boleh. Tapi ini peluang dong, kesempatan dong. Lu melihat ini gimana Iya. ya? Gue ngeliat ini ya peluang sama challenge aja sih. Challenge ya. Jadi memang janji gue ke diri gue sendiri. Challenge apapun yang di depan gue hantem aja udah. Anjay, kelas. Cuma biaya penalti berapa sih Kak? Aku Masih mau mundur. Udah hamin 5 sih mau mundur lu. udah lah gue ngincer podcastnya doang tau. cuma dagang doang dia. Tapi di samping kalian juga akan ada Guraisu dan Jessica. Nah ini juga unik nih menurut kita nih. Menurut kita juga unik. Itu gimana bisa ada dua side sister di situ? Jujur kami pun terkejut. Parah. Iya, jadi itu info itu datang ketika teman-teman line up kemarin datang ke Marapton tuh, Bang Ate, Bang Ambon, Bang Primawan datang kan. Nah sebelum mereka masuk, tiba-tiba Jot nyolek gue. Blay, ini apa katanya? Kok tiba-tiba Grace masuk line up? Grace masuk line up kata gue. Kok lu lakinya bisa nggak tahu apa-apa? Gak tahu gue sumpah. Dia yang bejez nanti nih. Terkejut banget. Hah sama Jess? Gitu ya. Gila lu. Gue juga gak ngerti itu prosesnya gimana sampai Grace dan Jess akhirnya mau untuk naik Kalian juga nggak tahu ya? Nggak tahu Nggak kita, nggak tahu kita. Ini tim Adili Idola hebat pitchingnya loh. Hebat. Bisa tembus ke Iya. Grace sama Jess tuh. Iya. Waktu-waktu mereka lengah gue rasa. Waktu lengah. Gak ngeh itu mereka berdua dilempar ke kandang Gak ngeh. singa tuh mereka gak ngeh gitu. Berarti ini lagi pada latihan nih ya? Gue nggak tahu ya. Enggak juga sih ya. Kalau kalian berdua kan udah open mic ya? Udah open mic Udah, kemarin. dua-duanya udah. Nah, Udah punya basic ya? boleh mungkin diceritakan pengalaman kalian open mic. Mungkin Yuka pertama kali Yuk ya?
Pertama kali gua Nah, gimana tuh? menggeluti Hmm. dunia stand up ya. Setidaknya Niko udah pernah lah lu ngerosting Hmm. Bang Panji kan. Tapi kan itu kan penonton beda, Bang. Iya sih benar. Penontonnya kan tuh teman-teman. Iya tapi kan banyak yang nonton. Iya, tapi kan di live chat gua enggak lihat langsung Kayak stand matanya. up pes itu, kayak stand up pes itu. Iya sih, itu segede stand up PS. Gila lu 200.000, 100.000 lebih yang nonton lu. Istora itu kalau Iya. dikumpulin mah. Tapi kan kagak lihat matanya, Blay. Kagak ada matanya itu. Si Ica, sebut saja Ica gitu kan kagak ada matanya dia. Gue cuma lihat teksnya doang gitu, WK-WK-nya aja yang gue lihat. Mantap lu. Gimana open mic 2 hari yang lalu ya apa kemarin? 23 ya? 2 hari lalu, 23. Iya 23. Gimana? Gua gak tahu ya apakah stand up gue di sana bisa jadikan sampel penonton nanti di Adil Idola ya. Mereka kayak datang buat ketawa sih. Jadi jokes-jokes yang menurut gua Tipis. kok ngakak mereka gitu. Iya. Tapi sumpah, Tapi beneran kan itu penontonnya? nggak tahu makanya. Beneran dari Beneran anak-anak. kayaknya. Jadi dari Comika bikin banner latihan open mic Adil Idola. Iya. Bayar tuh. Mereka datang bayar. Berarti Bang nonton pengen nonton nih. Iya, mereka Iya. bayar untuk nonton orang Iya. latihan. Terus yang kita memang terkejut, kok ini kan kita nulis kan udah, aduh ini lucu gak sih Yuk, ini lucu gak sih Iya. Nick gitu. Pas kita bawain belum nyampe punchline-nya mereka udah ketawa, kata gue sumpah mati gue jumawa loh di panggung. Sumpah gue ada 3 detik lah gue pikir kayak nyata stand up gampang jir. Tapi setelah itu gue jadi berpikir lagi, kita berdua jujur sampai hari ini masih mempertanyakan yang akan datang nanti ke Adili Idola khususnya di acara offline-nya itu penonton maraton Atau stand up atau ya? penonton stand up. Benar. Karena Itu yang tricky. gini sih simpelnya yang bikin kita gak tenang sampai sekarang karena kita berdua mencintai dan look up banget sama ini seni stand up Betul. comedy. Betul. Jadi untuk kita terjun dan mencoba aja kita masih kadang ngerasa apakah pantas Iya. di panggung segede ini. Iya. Gitu loh. Takutnya kalau di sana ngebom seperti apa Betul. gitu kan. Takutnya malah menciderai kayak teman-temannya Arab aja nih dapat panggung stand up. Maksudnya kan banyak stand up komedian juga yang Betul, pengen iya. panggung itu kan. Kenapa bukan yang lain gitu yang memang Iya. lebih berkompeten gitu. Itu. Jadi banyak pikiran-pikiran seperti itu lah. Cuma kita bakal usahain yang terbaik. Niko juga lucu banget kemarin waktu open mic sih. Ngeri banget. Juga lucu. Orang penontonnya mah ngakak aja gitu, kayaknya penonton dahsyat dah. Ya. Tapi ada ini enggak kombutnya? Nah, Ada. iya. Gimana? Kita kamu sama Bang Wawan. Bang Wawan. Wawan Cikuk. Masukan apa yang dari dia yang buat kalian tuh yang wah ini ngebantu banget nih. Kalau gue sih merasa terbantu banget ya karena patahan-patahannya kan patahan penulisan banget gitu. Jadi kayak oh ya ini bisa dibawa ke sini nih, bisa dibawa ke sana nih gitu. Cuma kalau untuk delivery kan kadang Bang Wawan tuh udah di luar kontrol dia ya. Jadi menurut gue yang krusial tuh selain penulisan juga delivery-nya nih, ini yang masih jadi tantangan. Yuka kemarin jam 2:30 pagi telepon gue dia. Anjay. Dia habis nonton Adili Idola yang Fedi Nuril di Netflix. Oh iya. Oh iya. Gimana Jadi ya? overthinking sendiri dia. Overthinking. Kan kurang lebih akan kayak gitu kan. Kurang lebih. Gue takut. Jadi takut ya. Gue takut nih ini kan maksudnya acara happy aja lah harus. Iya. Tapi Kok ya. dibikin pay per view. Terus kok masih mau jualan terus? Iya. Udah 18.000. Anjay. Terus Tiket kamu- sold out ya tiketnya. Tiket offline sold out udah lama. Online-nya banyak. Banyak Di banget. PPV berarti Terus nih. mau dikristalisasi dalam Netflix gitu kan. Maksud gue itu yang bikin overthinking gitu loh. Gue debut loh. Banyak loh yang pengen masuk Netflix juga Iya, loh. Iya, kesempatan lo ini. Ya maksudnya ada jenjang karirnya Iya, lah. terlalu buru-buru, terlalu buru. Asik. Masa endgame langsung. Iya, masa stand up sekali masuk Netflix. Buset, Kevin Hart kita apa gimana sih? Buset Juga dah. ya. Kalau dipikir-pikir ini jalur Iya, apa ini ya? Iya. Aneh lu jadi kita lu. Depan 1.000 orang langsung lu. Berarti lo harus memaksimalkan ini, Bray. Kesempatannya yang enggak datang ke semua orang nih soalnya nih. Betul. Ya, makanya konyol kan, konyol Konyol. gitu. Kayak Iya. kesempatannya kenapa datangnya di timing seperti ini sih? Ini Kita kok harus nikmatin. memanfaatkan tapi kok terlalu berlebihan ya Iya, gitu. iya, Gitu. iya, Nggak ada panggung kecilnya apa ini gitu loh. Semoga sukses ya. Amin ya. Amin dah semua. Tidak ngebom. Enggak apa-apa lah ngebom dikit-dikit mah. Iya. Lu ngeliat Siapa? Lucu kok. Dia. Katut tadi tuh. Lu juga anjing. Masa Iya. lucu kok. Masa ada Iya. masa gitu. Nggak, soalnya Lucu jujur, gila. Beda vibe-nya. Support Sabar ini, dulu. support. cut. Masa mainin lidah. Lucu Tinggal kok. jawab aja.
Enggak, maksud Ayo gue udah gini. gampang udah bisa dikat. Aman aja. Aman, ini bisa gue sapu, bisa gue sapu. Oh ya, cut ke sini ya. Iya. 1, 2. Menurut gue beda vibe-nya ketika kita datang. Sabar dulu bahas anjing. Iya enggak kagak. Udah ketawa anjing. Gua dapat banyak musuh kalau Aman. Awal. Sabar dulu nih. Iya, sapu dulu nih. Iya. Nah ya. Aman. Ya. Menurut gue beda vibe-nya ketika lu datang untuk nonton langsung dan juga lu nonton di Iya. streaming atau di klip atau di TikTok, di sosmed itu beda gitu. Iya, Kadang iya. ketika kita nonton langsung tuh lebih berasa adrenalinnya, kita lebih berasa suasana tempatnya, konteksnya lebih berasa tebel di situ gitu. Jadi mungkin apa namanya ya untuk sebuah pertunjukan itu udah menjadi pertunjukan yang menyenangkan gitu. Kan sebenarnya itu yang dicari ya Betul, dari betul. acara ini ya gitu. Betul, sama mungkin kalau beberapa kali orang nonton stand up itu kayak ngerasa aduh ini gak lucu dan lain segala macam. Tapi nyatanya sebenarnya kalau kalian nonton show stand up dari awal itu, dari MC, dari opener, itu semua tuh udah manasin kita Iya benar. buat gampang ketawa. Iya. Jadi buat memudahkan kesananya gitu loh, bakal ada Betul. eskalasi itu. Iya. Jadi memang udah dipanasin dari situ. Iya. Kalau cuma di Netflix atau di klip kan kita cuma nontonnya saat itu aja gitu. Iya. Jadi mungkin kalau itu terasa tidak lucu ya memang banyak faktor gitu. Betul, itu Iya. ibaratnya kalian nonton maraton cuma klip potongan. Padahal gue baru nonton 4 menit dia lari kok udah capek ya. Padahal dia larinya udah 40 kilo Gitu. gitu. Bener-bener. Journey-nya kalian gak ikutin dari Journey-nya nggak awal. diikutin. Nice. Gitu. Kelas. Thank you Nick. Oke. Aman itu aman. Aman. Aman tuh nyapu ya, aman tuh. Keren. Aman tuh nyapunya. Keren. Mungkin bisa di-spill juga berarti selain kalian akan ada siapa aja yang mengisi di line up? Sejauh ini yang kita tahu kita berdua, terus ada Bang Rizky Ambon, Mhm, ya, terus ada Bang Frimawan. mhm. Info terakhir Bang Ate akan hadir tapi entah naik sebagai roster entah sebagai MC. MC. Kita belum tahu kayaknya MC Bang deh. Uus Ada Bang Uus juga betul. Hmm. Ada Bang Uus juga. sebagai rosternya ya. Sama ada 2 nama lagi selain Grace dan Jess tau gue. Cuma gue lupa siapa. Emang iya? Setahu gue ya. Enggak tahu deh tapi Yang non komika. yang komika kayaknya. Oh, yang komika. Ya, pokoknya Oh, yang iya. gue tahu komikanya tuh Rizky Ambon, Frimawan, Uus. Oke. Gitu. Oke. Lanjut. Games Opinion? kecil-kecil ya. Opinion? Boleh? Silakan. Kita ada beberapa nama ya. Ya. Tinggal Kita ada kalian games. sebutkan. Kalian bisa, kita akan sebutkan nama, Iya. kalian silahkan beropini jujur soal nama-nama tersebut. Games pada umumnya aja ya. Iya, santai aja. Santai aja. Nama pertama. Kayak podcast nyari musuh ya ini. Enggak, Ini enggak ya. Nama pertanyaan lu bahas. Nama Yang pertama bahas. deh. Terus clock out lagi. Indah Sundari Jayanti. Oh itu yang psikiater kita ya. Iya. Kak Indah menurut gua psikolog handal itu. Iya. Maksudnya cara dia membawa, cara dia ngajak ngobrol kita tuh sangat menyenangkan dan sangat enak sekali gitu. Membuat kita merasa dimengerti ya. Betul. Benar. Dan sekarang tolong ditambahin belakangnya bukan cuma Indah Sundari Jayanti, tolong tambahin N-Team. Wih. Karena dia udah punya tim sekarang. Iya, sukses. Gara-gara maraton tuh. Iya. Wih, maraton effect Ngeri ya. banget. Nah, Indah, terima kasih juga. Terima ya. kasih Kak Indah, kita terima kasih. Respect. Kita ngerasa kita dapat perhatian yang gak kita dapat waktu kecil ya. Betul. Cari validasi berarti itu ya. Betul, Benar. betul. Jarang loh kita didengarkan gitu ya. Iya loh. Sumpah abis ngobrol sama Kak Indah gue rasanya pengen pindah agama ada loh. Kelas. Itu ya. Happy ya ketemu Mbak Indah ya. Ini nomor 2 ya. Nomor 2 silakan jawab. Di gua lagi. Panda. L. Gendut, Pemales, makan mulu, burn out, kurang kreatif. tukang minta kopi. Tapi yang bilang kalau tim kreatif itu kurang kreatif tuh beneran deh? Apa gimana siapa gimmick doang itu? Masa Dia- iya sih? Itu depan layar lagi. Si Panda ini, ya gue kasih tau lu ya. Dia tuh kreatif. Tapi Iya. mainnya one hit wonder. Kreatif. Hilang. Males. Habis itu males. Hilang. Kreatif. Hilang. Hilang. Gitu. Benci gue makanya. Potensinya ada. Potensinya ada gitu. Iya. Cuma terlalu males. Iya, jadi satu event tuh bisa kayak anjing bagus nih Pan. Event lain kok goblok amat sih Pan gitu. Iya. Dia satu momen bagus, 3 hari selebrasi. Kelamaan dia. Kelamaan ya. Itu dia. Oke. Males kadang makanya. Berarti yang ungkapan-ungkapan ini tim kreatif nggak kreatif tuh beneran. Beneran. Kadang ada benernya. Iya. Lanjut, Gap. Lanjut lu. Gue ya. Cynthia.
Wonder Woman. Lovely Girl. Beneran kah dia CEO dari Marapton? Dia adalah yang menaungi kita ya sebenarnya Iya. dalam banyak hal ya. Ya. Maksud gue banyak untuk perempuan sekecil itu ya. Gue merasa masalah-masalah dan pekerjaan-pekerjaan yang dihadapi Cynthia tuh sangat berat dan sangat kompleks gitu. Betul. Tapi kayaknya ngeluh aja nggak pernah terdengar ngeluh dan nggak pernah terlihat tidak bekerja. Bener. Dia lagi nunggu Vale, dia buka laptop loh. Anjay. Bener. Buka laptop sambil telepon nunggu Vale. Ya ampun. Ada nggak member yang segiat dia, yang hampir setara? Gua ya. Wow. Gitu. Jangan konyol bego. Gue jarang ngomong jorok lu. Gitu reaksinya. Kalau Cynthia tuh menurut gua kalau kerja keras, etos kerja menurut gua ya Aloy sekalipun menurut gua masih beda sih feelsnya sih. Feelsnya beda, betul. Si Cynthia tuh beda. Dia tuh bisa misalkan yang chat dia 70. Itu kerjaan semua tuh. Dia airplane mode dulu, dibalesin dulu, dilepas semuanya, bales, dia balesin lagi gitu, ulang terus kayak seharian. gitu ya. Yang gue amazed banget kemarin ketika Cynthia di tengah-tengah dia lagi ngurusin festival sebesar itu, dia masih bisa ngurusin tiket-tiket giveaway-nya para member. Jadi kan data-data kan kita kumpulin ke Cynthia kan. Cynthia nge-recap semua tuh. Masalah yang kita giveaway tuh nggak cuma 1-2 tiket, ada 10 tiket, ada yang giveaway ke 15 tiket gitu. Dan dia masih punya waktu buat nge-recap gitu. Iya, terus kayak apapun, kayak misalkan kita ada brand deals apa nih? Sepanjang maraton, kita misalkan dapat apa? Dia tuh ada bukti transfernya, ada Excelnya, ada nominalnya, lengkap per member semuanya. Disiplin banget berarti. Excelnya banyak sekali. Sumpah. Pengeluaran, pemasukan, semua tuh, wah, belum lagi ngurusin project-project lain. Klik BCA dia 13. Bayangin, klik BCA 13. Perusahaannya buset dah, dipegang sakti. Banyak gak sih yang mau nge-hijack Cynthia? Banyak. Tapi gue rasa nggak ada yang sanggup bayar kali ya. Oh iya. Dia Tapi- ini ya, palu gada banget ya. Maksud gua kalau Arab gak ada Cynthia hancur sih. Hancur. Jangan lah guys. Jangan. Banyak lah orang-orang kompeten lain. Jangan lah guys. Yang lain aja ya. Hancur lu Arab lu. Bener-bener bisa diadili lu dia. Nama terakhir langsung aja yang tadi kalian sebutkan. Babang Arab. Moody. Di mata gue dia tetap jenius. Iya tapi Moody. Dia Baik, orang baik. Baik. orang baik ya. Orang baik. Tapi orang aneh juga. Aneh. Secara dewasa gimana? Di season 3 gimana? Kedewasaan. Dewasa. Masa. Better gak? Emang kalian nggak nonton klip-klip TikTok ya? Itu kan di awal-awal kan. Mungkin ke belakang-belakangnya pas udah mau closingan kali. Emang orangnya begitu aja sih ya. Iya. Kita Padanya aja. Iya, kita bisa ngelihat dia hari ini dewasa, besok kayak anjing ya orangnya gitu. Dia benar-benar definisi weird genius itu sendiri sih. Iya, menurut iya. gua. Sip. Iya, kita mau ngomong lebih tapi beberapa kayaknya akan menyangkut dengan materi kita ya. Iya. Ya dikip aja. Oke, kalau gitu mungkin terakhir apa yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang nonton soal Adili Idola? Tiket udah habis juga ya. Tiket offline sudah habis. Tapi kalian masih bisa. Aduh, malas banget nih anjing. Oh yes. Ini kan udah hafal nih ya. Ya kalian teman-teman ya masih bisa membeli tiket Adili Idola Celebrity Rose Reza Octavian Reza Arab di RCTI Plus. Tiketnya seharga 79.000. Kalian akan bisa menyaksikan dan menonton keseluruhan acara Adili Idola Reza Octavian. Sekarang yang sudah beli tiket PPV-nya adalah 18.000. Udahlah teman-teman ya, cari kegiatan lah ya, tanggal 30 lah. Iya, Ngapain PPV kan sih? gak bisa sold out ya. Ya ngapain sih nonton gitu, udah mending kalian nongkrong kemana jalan gitu. Hari Sabtu lagi ya. Iya weekend lo itu guys ya. Tapi kalau datang ke tempat juga udah nggak bisa. Ya tapi Iya. karena ini CTA jadi yaudah Anjay. kalau mau beli ya belilah. Beli tiket nonton Adili Idola secara PPV di RCTI Plus seharga 79.000. Banyak sekali nanti line up yang akan merosting Reza Arab. Ada Frimawan, ada Rizky Ambon, ada Bang Uus, ada Grace dan Jessica, ada kami berdua, Yo. dan mungkin nama-nama yang lain lagi, dan Bang Ate sebagai MC. Dan tentunya acara-acaranya akan sangat seru dan menarik. Dari Yuka. Bebas lah udahlah. Capek ya. Terlalu diitu-ituin tapi ini acara. Gila lu. Pasti lucu memang pasti ya. Selama seminggu ini podcast terbanyak dalam hidup gua semuanya promo lu.
Gak apa-apa yuk, nikmatin Nggak aja. apa-apa. Ini kan kesempatan dalam Iya, di nggak tahu tahun tapi- depan kan kayak gimana kita nggak tahu. Iya, bener lah. Maksudnya udah sih. Kak terakhir kan ini Kak. Ya kan? Kasih waktu kita latihan lah. Weh, Udah iya. dong. Tapi kita manifesting semoga tahun depan kita diajak ini loh stand up fest atau jambore ya. Jambore cuy. Bener bisa jadi kan. Orang tahun depan gue pengen bikin stand up spesial. Wih, Asik, gile. asik, Nah, asik. kira-kira judulnya apa yuk? Kira-kira judulnya apa? Yuka.2T Eh, gitu. Pria-pria Mary Magli, Wih. pria-pria nanggung. Wih, bener. Stand up banget tuh. Atau nggak Set Brothers aja bikin komedi ini stand up special. Males lah sama TP ya. Iya. Duh, dorong jot lagi kalau mungkin. Tapi semuanya jangan lupa buat beli pay-per-view karena offline-nya udah habis, sorry banget ya. Ya. Yo. Sorry banget. Mm-mm. Reza Arab terlalu laku ya. Betul, betul. Jadi buat kalian gimana rasanya jadi haters? Kalian mesti bayar buat nonton orang yang kalian benci, Bener juga. ya kan? Tapi kebencian kalian akan saya wakilkan. Ya. Tapi saya dibayar juga. Jadi jangan lupa beli dan saksikan kita menghina-hina Anjay. orang yang kalian benci. Iya. Oke, keren. Oke, terakhir selanjutnya apa dari setelah maraton ini season 3 kan katanya nggak ada season 4 lagi. Akhir udah 4 kali. Iya lu. Ya kan? Panjang lu terakhir Sebastian Iya. lu. Terakhir. Beneran terakhir kan nih? Ya, selain sektor B kan katanya akan ada di Pesta Pora. Selain itu mungkin ada Apa nih dari Triple A? ya Triple E sama Set Brother mungkin. Dari Triple A kita belum tahu banyak juga ya. Yang kita Ya. tahu season 4 sudah tidak mungkin ada Tidak dan mungkin ada. tidak akan pernah dibuat lagi. Oke. Kalau dari Side Brother ya kita ada lah yang lagi kita persiapkan. Betul. Ya. Jadi ditunggu saja. Alias? Hah? Ada tapi ada. 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 Cuma memang agak lambat aja obrolannya. Projectnya ada, udah sumpah. ada sebenarnya, Ya. tinggal lempar deck ya. Betul. Decking ya. Idenya udah ada. Ya. Pasti kalian juga gak expect lah dari angle ini lah. Sebenarnya sih. Udah Cuman- decking Bas. Kelas banget. Cuma kita liatin aja mood apa enggak garapnya ya. Itu dia. ya. Ya, kalau Adil Idola kan jelas promo sekarang 30 ada tuh. Nah, Iya. kita promo sekarang kita nggak tahu kapan ada, kalian tungguin aja lah. Iya. Pokoknya kita sedang mempersiapkan sesuatu lah. Pasti kalian bakal kayak, hah bisa gitu? Boleh juga nih idenya. Iya. Gak disangka-sangka gitu Oke ya. lah kalau gitu. Ya, ya. Sikat Bas. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Yuka sama Niko Terima sudah ke kasih. Maple lagi. Dah kalau gitu jangan lupa beli pay-per-view-nya dan kita nonton mereka berdua di tanggal 30 ya. Oke, terima kasih guys. Thank you for watching. Bye bye. Hai.